saya akan presentasikan tentang bahasa pemrograman asumtif. Santai ya Pak. Bisa ditutup ya sampai mana? Di dalam yang saya ini sekedar dasarnya saja. Kalau misalnya nanti ada yang keliru atau yang kurang, ada yang lebih, kalau teman-teman ada yang lebih tahu, kita saling sharing. Lanjut, dan pertama adalah bahasa pemrograman. Mulai dari bahasa pemrograman adalah teknik pembuatan instruksi standar untuk memerintahkan komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Selanjutnya, bahasa asembling. Bahasa asembling ini adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level tinggi. Yang di dalam bahasa level tinggi tersebut terdapat bahasa asing. Bahasa Inggris sehingga mudah dibaca dan dipahami. Ayat samping kiri tersebut ada transkrip dari bahasa asing. Dibaca ya. Wih, macamnya beda. Selanjutnya, tingkatan bahasa komputer. Bahasa komputer yang pertama adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang isinya saja adalah bahasa asing. Bahasa pemrograman tingkat tinggi ini lebih berorientasi kepada manusia, yaitu bagaimana ada pernyataan-pernyataan yang masuk dalam program dan mudah ditulis dan dimengerti oleh manusia. Kemudian bahasa pemrograman tingkat rendah atau low level language adalah bahasa pemrograman yang lebih berorientasi ke mesin, yaitu bagaimana agar komputer dapat langsung menginterpretasikan pernyataan program. Bahasa tingkat rendah ini yang akan saya presentasikan itu bahasa asembling. Kemudian kelebihan dari bahasa asembling yang pertama, ketika di compile lebih kecil ukurannya, adalah ukuran memori. Kemudian yang kedua, lebih efisien atau hemat memori. Yang ketiga, lebih cepat dieksekusi. Kemudian kesulitannya dalam kita membuat bahasa asembling menurut saya yang pertama, dalam melakukan suatu pekerjaan baris program dan panjang dibanding bahasa pemrograman tinggi. Yang kedua, relatif lebih sulit karena dipahami, terutama jika dalam baris tidak terlalu. Yang ketiga, lebih sulit dalam melakukan pekerjaan rumit, misalnya bagaimana habis. Kemudian perbandingan bahasa asembling merupakan pelabelan yang terdapat pada bahasa Latin dibandingkan menggunakan alamat memori tersebut dalam program memori. Kemudian dibandingkan dengan bahasa tingkat tinggi, bahasa pemrograman asembling memungkinkan programmer untuk mengontrol serta memanfaatkan secara penuh kapabilitas yang terdapat dalam suatu perangkat keras. Perbedaannya dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang memiliki banyak keterbatasan dalam pemanfaatan secara penuh suatu perangkat keras. Selanjutnya, bahasa asembling menjanjikan tingkat
kerja yang maksimum karena sifatnya yang menerjemahkan secara langsung instruksi lanjutan menjadi instruksi. Berbeda halnya dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang biasanya menerjemahkan sebuah instruksi menjadi sebuah kode mesin. Kemudian jenis dari bahasa pemrograman seperti tersebut yang pertama adalah assembly directive, yaitu merupakan kode yang menjadi arahan bagi assembler atau compiler untuk melakukan program. Yang kedua, instruksi yaitu atau kode yang harus dieksekusi oleh CPU atau controller. Itu apa linknya link online ya teleponnya? Enggak, ini harusnya link gambar Pak. Gambar aja. Gambarnya dipindahkan ke sini browser apa jadi ditampilkan gambarnya aja. Tak lanjutkan dulu aja ya Pak. Oh iya. Kemudian penggunaan dari program bahasa pemrograman seperti ini, softwarenya ini ada software simulatornya, yaitu MCS 51. Pemrograman ini sudah tersedia dan dijual secara bebas. Program ini untuk mempermudah diberi softwarenya, yaitu gambar basis development environment, yaitu software yang merupakan editor sekaligus kompiler dari microcontroller MCS. Bahkan sekarang sudah ada simulatornya. Salah satu simulatornya yang akan kita lihat adalah RAID 51. Nah, ini software dari RAID 51. Bisa dapat membuat program sistem single file maupun proyek beberapa file, kemudian dan sebagainya. Nah, ini dari contoh saja, misal teman-teman nanti mau ada yang belajar mau memperdalam lagi, nah akan sedikit ya. Diajari. Oh diajari Pak. Ada mata kuliah tersendiri? Belum ada Pak. Sudah tadi belum Pak. Kalau sudah itu malah yang C itu Pak. yang sih sudah. Kalau yang itu Pak. Ini skrip-skripnya ada loop, ada delay. Kalau sekedar loop itu meloncat. Kalau yang delay itu terlambat. Selanjutnya, user langsung mengkompil program dengan sekali klik ketika ada kesalahan, maka user dapat langsung ditunjukkan letak dan kesalahannya. Ketika ada kesalahan, langsung ada informasinya. Seperti teman-teman kalau belajar Java, ketika mengkompil ada informasi yang salah yang mana, terus ya harus diperbaiki yang mana. Selanjutnya, teman itu dapat melakukan simulasi software untuk melihat hasil kerja program atau yang ada itu. Yang kelima, dapat melakukan debugging, bahkan melihat hasil eksekusi per step atau per baris terhadap kondisi-kondisi register dan memori di microcontroller. Ini
ini adalah simulasi untuk membuat rangkaian tulisan-tulisan di laporan komunitas di luar. Di sana ada berapa? Ada 54 gitu. Oke, nanti ada simulasinya saja. Referensi dari saya ini dari Wikipedia. Ya, terima kasih. Sare mesti. Pulang sana. Jadi lo kalau naik paling atas, coba ya. Oh, ini Gimana sih? kita yang kelihatan tadi. Ya Oke, ini yang tadi keliwat. Ini bahasanya mesinnya. Terus ini bahasa di pemrograman assemblingnya. Kalau yang ini mirip di apa? Di binary apa? Bilangan biner dari. Ya benar kan? Ya. Ada 0, 0. Komputer kan menjelaskan bisa memahaminya kan 0 angka 0 dan angka 1. Dan sekian presentasi dari saya. Masih apa yang mau bertanya kan?